Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita akhirnya sampai ke topik yang menurut aku itu penting banget dalam Object Oriented Programming. Jadi, konsep yang akan kita pelajari pada video kali ini itu adalah UML, ya. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya. UML itu apa sih? Nah, jadi UML itu merupakan bahasa visual yang digunakan untuk mendesain atau menjelaskan sistem berorientasi objek. Nah, mungkin gampangnya tuh gini, UML itu kayak blueprint gitu loh. Blueprint yang membantu alur pesan antar objek tanpa langsung nulis kode ya. Nah, jadi bisa dikatakan UML ini tuh ngebantu banget ya buat kita saat ingin mendesain sesuatu ya. Eh, Daripada kita mendesain sambil coding kan kayak apa ya? Rasanya tuh kayak pusing gitu kan. Rasanya ya kan karena apa ya? Karena kita langsung eksekusi gitu loh ya kan. Apa yang kita pengen rancang ya langsung aja ya kan kita eksekusi gitu loh ya kan. Nah, tapi dengan adanya UML ya, dengan adanya UML kita bisa merancang sesuatu tanpa harus ngoding gitu loh ya kan. Nah, jadi kita mau eee, ngerancang sistem tuh enak gitu ya kan. Kita fokus ke ininya dulu, apa namanya, ke apa ya, rancangannya dulu ya kan, arsitekturnya kayak gimana ya kan, ya komponennya gimana ya kan, gitu-gitu ya kan. Kita cuma fokus ke itu aja ya kan, fokus apa ya, ngebayangin seperti apa yang ingin kita bangun gitu loh, sistemnya tuh kayak gimana gitu yang ingin kita bangun ya. Nah gitu ya. By the way, UML ini nggak cuma berlaku untuk object oriented programming ya, tapi juga ya untuk analisis dan desain sistem ya kan tentunya ya, atau ya perangkat lunak ya kan, desain sistem perangkat lunak ya, gitu-gitulah. Pokoknya UML ini nggak cuma untuk object oriented programming ya, akan tetapi UML ini itu kepake lah tentunya, penting lah ya kan, dalam object oriented programming itu penting gitu loh ya kan, tergolong penting. Tapi bukan konsep yang cuma ada di object oriented programming. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti belajar eee, mendesain sistem perangkat lunak, mungkin teman-teman akan bertemu lagi dengan bahasa ini ya teman-teman, yaitu bahasa UML ini ya. Nah gitu. Jadi simpelnya tuh ya gitu ya, kita daripada kita capek-capek ya kan ngebayangin sesuatu ya kan, mengimajinasikan sesuatu sambil ngoding gitu kan, sambil ngeksekusi kan kayak gimana gitu rasanya ya kan. Nah, daripada kayak gitu ya kan mending kita coba ngebayangin ngebayangin fokus ngebayangin dulu ya kan, fokus merancang konsepnya tuh kayak gimana ya, sistemnya tuh kayak gimana ya kan, tanpa perlu kita ngetik kode ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, analoginya tuh kita ingin membangun sebuah perpustakaan IT. Tentu kita tidak langsung mengeksekusi rencana tersebut ya. Masa iya ya kan tanpa adanya perencanaan yang matang ya kan, pokoknya ya kan aku mau bikin perpustakaan IT ya. Aku pokoknya pengen bangun perpustakaan yang isinya tuh buku-buku tentang teknologi pokoknya ya kan. Ya udah ya kan asal bangun aja ya kan tanpa adanya perencanaan yang matang ya kan. Nah, nggak mungkin kan ya kan kita kayak gitu ya kan. Nah, melainkan apa yang kita lakukan sebelum kita benar-benar membangun perpustakaan tersebut? Iya, benar. Yang kita lakukan adalah eh, menentukan denahnya terlebih dahulu, denah ruangannya kayak gimana, ya kan. Misal di daerah sini itu ruangan apa, di daerah sini tuh rak kah, ya kan, atau eee, ruang admin kah, ruang kerja admin kah, ya kan, gitu-gitulah pokoknya. Soalnya perpustakaan kan isinya nggak cuma tentang buku ya, ya kan, tapi juga tentang ya tentang eee, ruang kerja ya kan, ruang kerja karyawan ya kan, gitu-gitulah ya kan. Pokoknya banyak lah ya kan.
Jadi kita tentuin tata letak ruangannya tuh di mana gitu loh, ya kan. Nanti kalau nggak kita tentuin ya kan nanti kacau gitu loh, ya kan. Ini mau ditaruh di mana nih, ya kan. Apa namanya, ruang kerja admin ya kan mau ditaruh di mana? Masa ya ditaruh di tengah-tengah ruangan gitu loh, ya kan. Harusnya ditaruh di sini gitu kan. Nah, nanti kacau gitu kan kalau nggak direncanain. Terus juga alur orang yang bergerak. Nah, alur orang yang bergerak nih kayak apa ya? Kayak semacam alur orang yang bergerak tuh gimana ya cara ngejelasinnya? Alur orang yang bergerak itu ya bisa dikatakan kayak apa ya? Kayak pengunjungnya ini nih kira-kira ngelakuin apa aja gitu loh. Di dalam perpustakaan ya kan. Pengunjung atau admin ya kan itu kira-kira ngelakuin apa aja gitu loh ya kan di dalam perpustakaannya. Misalnya admin kerjaannya itu apa ya? Menyusun eh, laporan ya kan misalnya ya kan. Eh, Melihat eh, siapa aja yang jadi pengunjung gitu ya kan. Pokoknya kayak gitulah ya kan. Nah, sedangkan pengunjung ya kan itu ngapain aja ya kan. Misalnya ya baca buku ya kan atau eh, sekedar belajar gitu loh ya kan. Apa namanya? Masuk ke perpus ya kan sebagai pengunjung tapi bukan buat apa ya? Bukan buat pinjem buku gitu loh, tapi buat sekedar mencari tempat yang tenang untuk belajar gitu kan daripada belajar di luar kan berisik ya kan misalnya ya kan. Belajar di luar ya kan susah ya kan pokoknya ya kan. Mending di perpus ya kan pasti lebih adem ya kan. Kalau di perpus kan lebih tenang kan suasananya kan. Gitulah karena emang identik dengan eh, perpustakaan itu suasananya identik dengan yang namanya eh, belajar ya. Nah, seperti itu. Terus siapa aja yang bertugas atau kerja ya kan? Nah, gitu ya kan? Siapa aja gitu ya kan yang jadi admin ya kan gitu-gitulah ya kan. Nah, terus barang apa aja yang tersedia gitu ya kan. Nah, misalnya buku apa aja nih yang tersedia ya kan. Nah, IT kan luas ya kan. Nah, jadi kira-kira buku apa aja nih ya kan yang ditawarkan oleh perpusnya gitu ya kan. Misalnya ada buku cyber security kah ya kan. Ada buku basis data kah ya kan. Pokoknya banyak lah ya kan. Gitu-gitulah ya kan. Jadi barang apa saja sih yang pengen ditawarkan gitu loh ya kan. Atau mungkin di perpustakaan ini mungkin nggak cuma nyediain buku ya kan, tapi juga nyediain apa ya? Nyediain jasa ini misalnya jasa print misalnya ya kan. Gitu-gitulah pokoknya ya. Jasa print ya kan barangkali ada tugas apa ya kan, tugas yang disuruh ngeprint ya kan gitu-gitulah ya kan. Lari aja ke perpus ya kan. Nah, buat ngeprint ya kan. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya kan. Jadi ya intinya ya semua aspek ini itu kita rancang terlebih dahulu, kita tentuin terlebih dahulu ya. Sebelum kita benar-benar ngebangun perpustakaannya ya kan. Nanti kalau misalnya kita ngebangun perpustakaan sambil merancang konsep ini nanti bakal pusing gitu loh ya kan. Kayak kadang ya kan ada suatu konsep yang sudah kita eksekusi tapi ternyata konsepnya salah ya kan. Nah, itu gimana gitu loh ya kan. Misalnya ruangan ini ya kan harusnya ditaruh di lokasi ini ya kan di lokasi A tapi malah kita taruh di lokasi B gitu ya kan. Nah, salah gitu kan. Nah, harusnya di lokasi A gitu kan. Nah, kalau sampai kesalahan itu terjadi kan kayak gimana gimana cara ngulangnya gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Nah, daripada salah ya kan kayak gitu ya kan apa namanya kita merancang langsung eksekusi ya kan tapi ujung-ujungnya salah ya kan kayak gitu ya kan. Nah, capek kan ngulangnya capek gitu kan. Ngerancang ulangnya capek gitu kan. Nah, mending kita matang-matang dulu deh. Rancang dulu secara matang ya kan. Ini di mana tata letaknya gimana ya kan gitu-gitulah ya kan. Biar nanti pas eksekusi nanti udah rapi ya kan nggak salah lagi gitu ya kan. Nah, jadi itulah UML. Bedanya yang digambarkan bukanlah perpustakaannya, melainkan struktur dan perilaku program, ya. Nah, jadi ini cuma analogi ya, teman-teman. Jadi di dalam UML itu yang dirancang itu bukan perpustakaan ya, atau gimana ya, tapi struktur dan perilaku program. Nah, ini sedikit perbandingan analoginya ya. Nah, analogi denah bangunan ya. Nah, kalau apa namanya di dunia
nyata itu kan denah bangunan. Nah, tapi kalau dalam UML itu ada kelas diagram ya. Nah, yang dimana kelas diagram ini itu isinya tentang gambaran struktur kelas dan hubungan antar bagian. Nah, terus analogi berikutnya itu alur orang yang berpindah ruangan ya. Nah, itu dalam UML itu adalah sequence activity diagram ya. Atau isinya itu adalah alur pesan atau aktivitas ya. Nah, kemudian ada jabatan atau tanggung jawab staf ya. Nah, kalau dalam UML itu adalah use case diagram eh, yang isinya itu adalah aktor dan peran. Nah, dan yang terakhir itu adalah hubungan antar ruangan. Nah, jadi kalau dalam UML itu adalah association, aggregation, relasi yang isinya adalah tentang relasi antar kelas ya. Nah, seperti itu. Yang dimana kelas diagram, sequence, activity diagram, dan kawan-kawan ini akan kita bahas di video berikutnya ya. Jadi UML ini tuh nggak bisa kita bahas dalam satu video aja ya teman-teman. Nanti pada video berikutnya kita akan ngebahas tentang diagram UML terlebih dahulu ya. Kita akan kenalan singkat dengan diagram UML ya. Nah, kemudian baru kita akan eksplorasi ya diagram UML itu apa aja gitu, ya kan. Nah, jadi kelas diagram ya kan, sequence dan activity diagram itu merupakan salah satu jenis ya, salah satu jenis diagram dari UML. Jadi UML ini diagramnya tuh banyak gitu, jenisnya tuh banyak gitu, ya kan. Nah, kita akan bahas satu persatu di video berikutnya aja ya, teman-teman. Jadi kita cuma sekedar analogi ya di sini ya. Nah, kemudian untuk penggunaan UML itu tujuannya apa aja sih, ya kan? Nah, yang pertama agar ide desain menjadi jelas dan terstruktur, ya kan? Nah, jadi nggak salah-salah gitu ya kan pas udah eksekusi itu udah rapi gitu, ya kan? Memudahkan komunikasi dalam tim. Nah, jadi antara developer, eh, desainer ya kan dan stakeholder itu komunikasinya jadi lebih enak ya kan, gitu-gitulah. Terus membantu dokumentasi arsitektur sistem ya kan. Nah, jadi kita punya blueprintnya dengan jelas ya kan. Jadi lebih enak lah kita mendokumentasiinnya gitu ya kan. Nah, kalau misalnya eh, kita sambil jalan ya kan, ngerancang sambil eksekusi kayak gimana gitu kan, arsitektur sistemnya kayak gimana gitu ya kan, kayak kurang jelas gitu kan. Nah, karena kita sambil jalan gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempermudah menemukan desain yang lebih baik sebelum menulis kode ya. Nah, ini intinya kita jadi lebih gampang ya kan merancang sistem ya kan apa namanya tanpa perlu pusing ya kan nulis kode gitu kan ngeksekusinya ya kan gitu-gitulah. Pokoknya fokus aja dulu ngerancang ya kan ngodingnya tuh nanti gitu ya kan. Ngodingnya tuh kalau udah beres gitu loh ya kan semua rancangannya ya kan itu udah beres, udah rapi gitu kan. Nah, baru kita eksekusi. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja sedikit pembahasan tentang konsep UML ya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Oke, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.